Shalom, saudaraku. Puji Tuhan. Malam hari ini kembali kita berjumpa. Secara pribadi, saya lagi mengalami pergumulan yang begitu dahsyat dengan dipanggilnya abang saya yang saya sangat kasihi, Agustinus Pangebali, ke rumah Bapak. Malam hari ini saya diingatkan Tuhan untuk mari kita belajar dengan kejadian apa yang saya alami. Jujur saya mengalami kesedihan yang dalam sekali. Tadi pagi saya dengar kabar bahwa kakak saya sudah dipanggil Tuhan. Berat sekali saudara. Kenapa berat sekali? Karena dia nggak sakit apa-apa. Dia nggak pernah mengeluh apa-apa. Ya memang gampang capek karena kakinya kan satu pakai tongkat saudara. Tapi malam hari ini saya bagikan bagaimana seorang pribadi yaitu Agustinus Pangebali di mata Yesaya Pangebali. Dia seorang biasa-biasa saja, dia bukan orang teologia, dia jemaat biasa yang begitu dalam belajar firman Tuhan sehingga dia menjadi pribadi yang terus mengabarkan Injil melalui postingan-postingannya. Ini yang perlu kita teladani saudaraku. Jujur aja saya bangga sama abang saya. Pribadi saya bangga sekali karena sampai akhir hidupnya dia masih terus posting. Sampai akhir pun kemarin pun masih posting tentang Tuhan, tentang pengharapan dengan Tuhan, tentang bagaimana kita dengan Tuhan, hanya dengan Tuhan. Dan besok baru rencana saya ke Kendari, saudaraku, dan dikebumikan hari Kamis. Tapi apa yang saya akan bahas firman pada hari ini? Saya sebenarnya sedih banget, tetapi saya harus bagikan kita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, berkati firman-Mu hari ini, berkati jemaat Tuhan atau umat Tuhan yang menyaksikan siaran ini. Biar melalui firman Tuhan yang aku sampaikan pada hari ini, Tuhan berkati kami semua, juga buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya tadi sebenarnya nggak pengen siaran hari ini karena jujur saya lagi mengalami kesedihan sangat dalam, saudara. Tetapi kayaknya kuat sekali Tuhan ingatkan saya, bagikan umatku tentang firman Tuhan yang saya akan bacakan. Siapkan Alkitab saudara, dan saya baca 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat 7 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sebagai anak Tuhan tidak cukup hanya kita percaya saja, saudaraku. Hanya cukup ya udah kita percaya Yesus, ya sudah selesai. Tidak cukup, saudaraku. Percaya Yesus dan melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka. Pertandingan yang baik adalah orang-orang yang mengikuti aturan-aturan pertandingan tersebut. Kalau ini berbicara pertandingan iman, berarti aturan-aturan iman Kristiani harus diikuti. Saya katakan bahwa percaya saja nggak cukup. Tetapi juga kita harus ada taat di sana. Taat dan mengasihi Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Karena saudaraku, setan pun, iblis pun percaya Yesus Tuhan. Tapi dia nggak taat. Nah kalau kita percaya saja tapi nggak taat,
Apa bedanya kita dengan setan, saudara? Ada satu ketaatan, ada pertandingan yang baik. Apa pertandingan yang baik? Yaitu kehidupan kita harus benar di hadapan Tuhan. Kehidupan kita harus sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Kehidupan kita cinta Tuhan dengan segenap hati kita, kekuatan kita, akal budi kita. Saudara, saya katakan bahwa abang saya, almarhum Agustinus Pangebali, bukanlah seorang teologi yang baik. Dia nggak pernah belajar teologi dan meraih gelar gitu. Tidak gitu. Tapi dia menjadi jemaat yang baik. Jemaat yang baik dan juga dia taat sampai akhir hidupnya. Dia meninggal tadi pagi, saudara. Baru dapat kabar jam 7-an gitu. Dia jantung. Semalamnya masih chat dengan orang-orang gitu. Tapi pagi-paginya dipanggil Tuhan. Itulah saya katakan bahwa rahasia Tuhan tidak ada yang tahu. Tuhan berbicara hari Tuhan itu kita nggak tahu hari Tuhan kapan. Buat kita nggak tahu apakah hari ini hari Tuhan atau besok hari Tuhan, lusa atau minggu depan hari Tuhan buat kita gitu. Jangan berbicara hari Tuhan itu secara global. Akhir zaman, bukan itu maksudnya. Hari Tuhan bisa buat diri saudara sendiri, bisa buat saya. Makanya Alkitab katakan berjaga-jaga senantiasa. Berjaga-jaga dalam pertandingan yang baik. Pertandingan iman kita ini harus baik, pertandingan iman kita ini harus benar-benar gitu. Nah, cukup percaya saja. Harus dibarengi dengan apa? Ketaatan ibadah, ketaatan baca firman, ketaatan melakukan firman. Harus dibarengi itu. Itu pertandingan iman yang baik, saudaraku. Nah, bagaimana sekarang dengan kita? Bagaimana dengan saya? Gitu. Saya juga introspeksi diri terus setiap hari. Apakah saya sudah melakukan pertandingan iman yang baik hari ini? Kalau ada sesuatu yang tidak baik, Tuhan ampuni saya. Saya pengen bertanding yang baik. Supaya saya mendapat mahkota. Tujuan kita mahkota kehidupan. Bagaimana penyambutan Kristus atas kita yang pulang ke rumah Bapa dengan setia dan taat sampai mati. Saya katakan tadi dia bukan teologi. Dia hanya jemaat yang rajin ibadah, yang rajin baca Alkitab. Dan kemudian dia sangat menginjil lewat Facebook, saudaraku. Dia posting sesuatu yang dari YouTube, dia posting sesuatu tentang Yesus. Orang terima Yesus, dia posting, saudaraku. Jarang orang memiliki keberanian seperti ini, saudara. Ini panggilan khusus, orang yang berani seperti ini, panggilan khusus. Karena resikonya adalah pasti dikucilkan dia dengan teman-teman yang lain, pasti dikucilkan dia dengan saudara-saudara yang lain yang tidak seiman. Tapi dia siap bayar harga itu. Makanya tadi tidak habis-habisnya saya menangis. Partner saya udah dipanggil Tuhan. Dia selalu menguatkan saya pendeta, dia bukan pendeta. Tapi dia selalu katakan, bro, semangat bro, bergairah bro, jangan loyo bro, ayo terus bro. Abang saya seperti itu. Saya pendeta, tapi dia ingatkan terus saya tentang bagaimana setia, bagaimana semangat dalam Tuhan. Itulah pertandingan yang baik. Nah, malam hari ini saudaraku, saya mau ingatkan kita, mari kita bertanding yang baik. Kita nggak tahu kapan hari Tuhan buat kita datang. Coba baca lagi ayat 7-nya. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dia melakukan pertandingan iman dengan baik. Dan dia sudah sampai di garis finish. Garis akhir. Makanya perlombaan iman kita ini bukan dilihat bagaimana starmu hebat. Bukan dilihat dahsyatnya pelayananmu. Bukan dilihat bagaimana lu dulu seperti apa. Melayani Tuhan ke gunung-gunung kemana-mana. Bukan itu yang dilihat. Menjadi pertanyaannya sampai sekarang imanmu masih pertandingan yang baik enggak? Dan menurut kamu, menurut saya, apakah saya sampai di akhir pertandingan tersebut?
Bukan saya mau banggakan abang saya berlebihan, tidak. Tapi saya tahu pertandingan dia berakhir di garis finish dengan baik. Kenapa dengan baik? Karena saya tahu masa-masa akhir hidupnya dia begitu mengasihi Tuhan. Dia begitu mencintai Tuhan. Bahkan cenderung militan. Militan dalam menginjil, militan dalam memposting sesuatu. Dan belum tentu orang punya keberanian sama dengan dia, belum tentu. Belum tentu si A, si B sama dengan dia keberanian, belum tentu. Saya pun belum tentu berani posting seperti apa yang dia posting. Militan. Dia mengakhiri dengan baik. Hari Sabtu dia kirim foto, saudara, dia dengan cucu-cucunya, 4 cucunya. Dia berfoto, dia di tengah, cucu perempuannya 2, dia pangku, cucu laki-lakinya berdiri di kanannya dia. Dengan bahasa bahwa bahagia hari ini saya dengan cucu saya. Itu hari Sabtu. Hari Minggu saya masih dapat chat bahwa hari Minggu itu dia masih ibadah, masih perjamuan kudus. Hari Senin rencana kami harusnya Zoom keluarga besar Pangebali Sonaru dan Saranani. Tapi nggak jadi gitu. Besoknya pagi dapat kabar dia dipanggil Tuhan. Nah makanya saudara saya bilang bahwa dia sudah mengakhiri pertandingan. Sampai akhir. Finish pertandingan dengan baik. Nah bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Dalam menjalankan pertandingan ini, kita harus terus meminta kekuatan Tuhan, saudaraku. Kita nggak tahu. Besok kita bangun, masih hidup apa tidak, kita nggak tahu, saudara. Oleh sebab itu, setiap hidup kita, sehari-hari, harus introspeksi. Apakah saya sudah hidup benar atau belum? Kalau belum, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Karena kita nggak tahu hari-hari ini, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat. Salah benarnya yang tahu Tuhan, bukan kita. Tapi ada juga yang kita tahu bahwa apa yang kita lakukan salah gitu. Saya bersyukur mengenal abang saya di akhir-akhir hayatnya. Dia terus menguatkan saya. Ayo bro. Ayo Pak Sem, kamu bisa. Kamu kuat, kamu bangkit Pak Sem. Masa-masa kehilangan istri saya di tahun lalu, dia juga salah satu yang menguatkan saya. Dan menangis bersama-sama saya. Kesedihan yang luar biasa, meremuk. Hati ini pedih dan remuk tulang-tulang saya tadi saya dengar. Sama kejadiannya pada waktu istri saya dipanggil Tuhan. Itu rasanya. Saya waktu istri saya dulu, saya kayak nggak pengen hidup lagi gitu. Hanya karena ada anak, ada Samuel, Moi Pangebali. Yang harus juga saya bertanggung jawab sebagai orang tua untuk membesarkannya. Mendidik, membentuk karakternya. Secara pribadi sudah nggak pengen. Karena orang yang saya kasih, orang yang saya cintai sudah dipanggil Tuhan. Dia terus menguatkan saya, dia terus menjadi pendamping yang luar biasa dan dipanggil Tuhan. Nah sekarang abang saya, abang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, terlepas ada kekurangan, kelebihan, namanya manusia, tapi saya lihat masa-masa hidupnya, ibadah, padahal kakinya satu patah, saudara. Dipotong kakinya satu karena kecelakaan dulu. Jadi dia kalau pergi ibadah itu pakai tongkat. Dia ibadah pakai tongkat, saudara. Tapi dia setia. Baru itu saya dapat chat bahwa mereka nangis dan berkata, dia kalau pergi ibadah, dia paling awal datangnya. Dia tertib, ibadah paling awal datangnya. Saya tahu dia juga punya pergumulan yang luar biasa, tetapi tetap cinta Tuhan. Dia menyatakan imannya yang serius dengan Tuhan. Nah malam hari ini saya mau dorong kita semua, ayo saudara. Lakukanlah perlombaan atau pertandingan yang baik. Sampai kita masuk di finish. Sampai masuk garis akhir. Jangan pertandingan awalnya doang gitu. Setengah perjalanan udah loyo, udah menyerah, udah putus asa gitu.
Karena pergumulan, karena masalah, karena tantangan membuat kita nggak sampai garis finish. Malam hari ini saudara menyaksikan YouTube ini, mari saudara kembali lakukan perlombaan bersama-sama dengan Tuhan. Makanya berlomba jangan berlomba sendiri. Jangan saudara menghadapi tantangan sendiri. Ada Tuhan kok. Minta Roh Kudus hidup dalam hidupmu. Sehingga engkau berani berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kemenangan. Tidak bisa dengan sendiri. Sendiri kita akan babak belur, saudara. Jatuh bangun, hancur kita. Berjalan bersama dengan Tuhan. Berperang bersama dengan Tuhan. Berlomba bersama dengan Tuhan. Sendiri nggak bisa kita. Tantangan duniawi, tarikan duniawi begitu kuat menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus tinggal dalammu dan kamu dalam Roh Kudus, apa saja yang kau minta, Tuhan berkati. Karena tujuan perlombaan kita sampai akhir ini, tujuan finish kita, tujuannya apa? Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Mahkota. Sama kalau perlombaan dunia, pelari dunia, pengen mendapatkan apa? Piala, medali gitu. Penghargaan dari keseriusannya, kesungguhannya dalam perlombaan. Nah, kita juga dalam kerohanian, berlomba kita ini mendapatkan satu mahkota. Mahkota kita bukanlah satu untuk disombongkan, dibanggakan, tidak. Tetapi untuk dipakai, saudaraku. Mari saudara, saya dorong semua kita, termasuk saya secara pribadi, untuk kembali pertandingan, bertanding dengan baik. Karena tujuannya harus finish dan mendapatkan mahkota kehidupan. Mahkota yang Tuhan berikan bagi setiap pemenang-pemenang yang sampai ke garis finish. Mari saudara, jaga imanmu, jangan sampai imanmu setengah jalan. Jaga imanmu, jangan sampai kecewa dan kemudian mundur dari imanmu karena masalah atau apapun yang kau alami hari-hari ini. Maju terus dalam Tuhan dan percaya. Orang-orang yang berharap sama Tuhan tidak pernah dikecewakan. Mari berlomba, mari bertanding, libatkan Tuhan dalam pertandingan itu. Pertandingan imanmu harus sampai garis akhir, yaitu finish, untuk mendapatkan mahkota. Amin. Mari kita berdoa. Aku bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat malam hari ini. Tuhan, aku sudah menyampaikan renungan firman singkat ini. Biarlah Engkau memberkati kami semua, Tuhan. Ingatkan kami kembali. Kalau kami sempat kecewa, kalau kami sempat mau mundur, kalau kami sempat tidak kuat menghadapi tantangan dalam pergumulan kami mengiring Engkau, Tuhan. Tuhan tolong, biar melalui renungan malam hari ini kami semua dikuatkan kembali untuk berjalan. Dan kemudian kami berlomba di perlombaan yang baik. Dengan tujuan bahwa kami harus sampai akhir finishnya, akhir pertandingan itu, untuk mendapatkan mahkota. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kesempatan ini juga Kau memberkati acara-acara di tadi malam penghiburan di rumah di Kendari. Tuhan berkati, bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba Tuhan, keluarga yang sudah membantu persiapan semua di rumah Kendari. Tuhan berkati. Aku juga berkati bangsa negaraku Tuhan. Tuhan NTT Tuhan. Tolong NTT Tuhan. Tolong NTT Tuhan. Baru semalam aku mendengar kabar begitu menyedihkan Tuhan. Tetapi aku percaya pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tolong berkati mereka. Saudara-saudaraku di NTT, Tuhan tolong kuatkan mereka. Tolong teguhkan iman mereka dalam menghadapi pergumulan saat-saat ini. Kesulitan, musibah yang mereka alami. Supaya pandangan mereka tetap kepada Yesus Kristus, penolong mereka. Berkati presidenku Tuhan. Berkati semua yang terkait dalam membantu
penanggulangan di NTT ini Tuhan. Tuhan berkati semuanya, petugas-petugas ada dari sosial, dari kesehatan, dari TNI Polri, dari manapun Tuhan berkati mereka. Yang swadaya juga Tuhan berkati. Bahkan Tuhan akan berkati para dokter yang tidak pernah henti-hentinya untuk vaksin 1, vaksin 2, dan vaksin lagi berikutnya untuk menanggulangi corona, yaitu COVID-19. Tuhan tolong pemerintahku Tuhan. Tolong presidenku Tuhan. Tolong jajarannya, khususnya tim medis Tuhan tolong. TNI Polri Tuhan tolong. Semua yang terkait Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala pujian, hormat, kemuliaan aku kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.